Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kesempatan para koruptor untuk bertobat. Presiden juga akan memaafkan jika para koruptor segera mengembalikan uang rakyat yang dicuri. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Mesir. Kepala negara menyebut akan memberi kesempatan para koruptor untuk bertobat dan mengaku tidak mempermasalahkan jika para koruptor mengembalikan uang dengan sembunyi-sembunyi. Menurutnya yang terpenting saat ini uang rakyat yang dicuri bisa kembali. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Mbak Fitri, selamat malam. Pak Saud, mengembalikan uang negara koruptor mungkin akan dimaafkan. Bagaimana Anda memaknai statement dari Presiden Prabowo Subianto ini? Ya, kalau kita mengembalikan uang itu kan berarti dia harus diyakinkan dulu bahwa dia udah melanggar undang-undang. Iya nggak? Kalau dia dikatakan tadi mencuri, ya harus diputuskan dulu bahwa dia mencuri baru dikembalikan. Jadi kalaupun dikatakan di bagian depan bahwa pengembalian itu akan menyelesaikan, kan kesannya begitu ya. Itu nggak bisa begitu karena menurut pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu mengembalikan itu pun bukan berarti menyelesaikan tindak pidananya. Cuman gini Mbak Fitri, saya kebetulan bukan kebetulan, saya melihat persis detail-detail pidato itu setengah jam lebih. Memang ini kan ada kegalauan yang sangat dalam ya, kegelisahan yang sangat dalam dari Presiden tentang situasi di Indonesia. Makanya dia cerita mulai terus sampai ke belakang, dia simpulkan ruwetnya perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah korupsi. Which is itu good buat seorang presiden. Tapi tidak good buat seorang presiden yang speak up too much, kemudian indikasinya melanggar proses hukum, artinya melakukan penindakan hukum tapi dengan melanggar hukum. Nggak boleh. Kita nggak boleh memaksakan orang mengembalikan uang sebelum dia diputuskan bahwa dia memang melakukan tindak pidana. Oke, itu pernah saya rasakan waktu saya daftar di KPK. Saya merasa saya waktu itu bikin konsep begini. Mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Pansel nanya saya jelaskan mulai dari nol itu. Dalam pikiran saya, pikiran ini sama dengan dialami oleh Presiden, bahwa rootnya ini kita harus setting, zero setting gitu loh. Tapi zero setting itu kan yang terjadi kepada mesin kita bisa zero setting. Tapi di hukum ketika peristiwa pidana sudah terjadi, kita harus melakukan apa yang disebut sebagai proses-proses sesuai dengan KUHAP. Baik. Nah oleh sebab itu kita memahami apa kegelisahan itu, tetapi ya, kita harus tetap waspada untuk kemudian statement-statement yang sifatnya piecemeal, sepotong-sepotong itu jangan dibiasakan. Oke, Akan lebih baik kalau Pak Saud. bicara yang strategik. Bagaimana undang-undang tindak pidana korupsi, bagaimana kemudian undang-undang yang terkait dengan KPK, bagaimana juga dengan perampasan aset gitu ya. Oke, kita maklum kalau seorang presiden di depan mahasiswa itu rindu seorang presidennya bicara di depan itu ada ribuan mahasiswa. Baik, Pak Saud, kita paham artinya itu. menurut rujukan hukum, baik Pak Saud, ini kan pernyataan keluar dari seorang presiden. Nah, artinya sebetulnya ada atau tidak rujukan hukumnya seperti itu ketika seorang koruptor dimaafkan meskipun mereka telah mengembalikan uang yang sudah dicuri? Iya nggak boleh karena di pasal 4 Tipikor 31 dan diperbarui tahun 99 dan 2002 itu menegaskan pengembalian itu bukan berarti menghentikan proses pidananya.
Nah, pada bagian lain kan kita harus memastikan dulu bahwa memang itu yang disebutnya hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat itu kan meyakinkan bahwa due process of law yang disebutnya itu proses hukumnya dulu harus jalan gitu. Ini solusi politik dengan pelanggaran hukum dengan solusi politik boleh-boleh saja, tapi itu nanti akan menjadi serangan balik yang kemudian inefisien dalam pemberantasan korupsi. Akan terjadi hal-hal yang sama di kemudian hari sehingga kemudian orang mengatakan oke, presidennya pemaaf kok, ayo kita ngambil aja, nanti kita minta ampun, kita kembaliin juga nggak apa-apa. Kan orang akhirnya mikir kayak begitu gitu loh. Nah itu yang tidak boleh kita membuat sebuah kebijakan yang membuat hukum itu menjadi tidak pasti gitu. Itu Mbak Fitri. Baik, Pak Saud, kita berbicara mengenai data dulu. Dari ICW dikatakan sepanjang tahun 2023 ada 791 kasus korupsi melibatkan 1.695 tersangka, kerugian negaranya 28,4 triliun rupiah. Sementara di tahun 2022 ataupun 1 tahun sebelumnya ada 579 kasus korupsi dengan 1.396 tersangka dengan kerugian 42,747 triliun rupiah. Dari pemahaman Anda ataupun pengalaman Anda sebagai pimpinan KPK, sebetulnya berapa banyak sih uang yang bisa ataupun berhasil dikembalikan ke negara dari para koruptor ini? Ya, pengalaman menunjukkan bahwa kalau kita ambil saja ya, kalau kita dekati dengan perspektif pencegahan aja. Kan itu BPK sudah menemukan bahkan boleh dibilang ratusan triliun yang kemudian itu bermasalah gitu. Artinya akan lebih menarik kalau Presiden bicara di situ audit yang penindakan itu sudah itu urusan yang penegak hukum, tetapi kalau dalam hal efisiensi seperti temuan-temuan yang dilakukan oleh ICW itu kan sesuatu yang sudah prudent diputuskan di pengadilan. Jangan lupa banyak kasus-kasus yang inefisien, penggunaan tidak tepat, yang kemudian diakui juga ada markup di banyak tempat, itu solusinya kan tidak sustain. Jadi artinya angka-angka yang ditemukan oleh teman-teman siapapun kita gitu, itu angka-angka itu bisa menyesatkan kita karena itu hanya dilihat dari proses penegakan hukum. Kita tahu proses penegakan hukum di kita juga begitu juga nanti kalau dia sudah masuk menjalani pemasyarakatan juga bermasalah. Sehingga yang saya katakan di bagian depan tadi, angka-angka itu tidak akan bisa menjawab upaya-upaya pemberantasan korupsi secara sustain kalau kita tidak sistemik berpikirnya gitu. Katakanlah strategi nasional. Kita sekarang tanya Pak Prabowo punya strategi di akhir masa jabatannya pingin indeks persepsi korupsi berapa gitu. Zaman Pak SBY dia punya target saya 50 begitu. Nah sekarang itu akan lebih masuk ke strategik sehingga yang piecemeal yang kecil-kecil itu biarkan penegak hukum yang menyelesaikan. Pada bagian lain kita yang berada di perguruan tinggi, para ahli harus menjagai Pak Prabowo untuk kemudian tetap berpikir konsis pada persoalan penegakan hukum dan pencegahan anti korupsi. Jadi nggak serangan balik gitu Mbak. Baik Pak Saud, tapi kita kembali pada pernyataan dari Presiden yang mengatakan akan memberi kesempatan bagi koruptor untuk tobat ataupun kembalikan yang dicuri mungkin akan dimaafkan. Bisakah kita nilai ataupun memaknai ini bentuk tekanan sebetulnya kepada para koruptor atau justru sebaliknya Pak Saud? Yes, itu warning tentu. Awas kamu kalau nggak balik bakal saya hukum berat kamu. Nah itu sinyal yang bagus. Akan lebih baik statementnya seperti itu. Kamu berhenti sekarang atau saya akan hukum berat nantinya. Daripada mengatakan oke, kamu kembaliin. Kan gini, tujuan dari statement Pak Presiden kan pokoknya berhenti korupsi sekarang juga kan. Kan itu tujuannya supaya persepsi korupsi kita naik, kemudian bisa tumbuh ekonomi 8% seperti mimpi beliau, kemudian kita bisa lompati medium income trap. Kalau potong-potongan seperti ini itu yang tidak sustain, ya kita nanti akan hanya lompat-lompat roller coaster aja gitu loh. Jadi tidak sustain di dalam pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi kita menghargai statement itu untuk warning keras bagi kita semua, berhenti. Ingat loh ya, gua baru 2 bulan nih, bulan ke-6 gua sikat semua loh. Itu bagus, itu bagus Mbak. Oke, tapi artinya ide dari Presiden ini tuh bisa memperkuat atau justru ada celah sehingga kemudian melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri Pak Saud? Ya, saya lebih cenderung sebenarnya Pak Presiden udah diam-diam sikat-sikat aja, nggak usah terlalu banyak pidato di publik tentang pemberantasan korupsi. Itu lebih baik sebenarnya, karena akan ada banyak kritik kalau kita pendekatannya dari sisi teori. Karena dari sisi teori kan passion beliau oke, kita memahami bahwa ada ketulusan untuk kemudian membahagiakan rakyatnya dan terusnya gitu ya. Dengan kalau saya lihat dari sequence pidato tadi itu cukup baik gitu ya. Dan dia sadar betul ini persoalan negeri ini korupsi, kita punya ikan banyak, punya segala macam banyak gitu. Itu sudah cukup sampai di situ untuk kemudian
Nah, pembantu-pembantu di bidang hukum ini harus banyak menyelesaikannya. Jangan dibiarkan Bapak juga Presiden untuk kemudian menginspirasi publik, tetapi kemudian pada bagian lain punya potensi offside dalam pengertian penegakan hukum. Tapi warning yang disampaikan itu sudah tegas, dan itu sejak hari pertama di KPU kan beliau sudah ngomong gitu. Tinggal kita lihat seperti janji beliau 6 bulan ke depan gua akan beres ini semua, itu akan lebih baik. Cuman potensinya menjadi lebih sulit buat kita untuk kemudian kalau nanti penegak hukum di bawah ini bermasalah gitu. Ya kan? Inspirasi itu tidak dijalankan sehingga kemudian ya akhirnya kita mengatakan bahwa sulit sekali untuk kemudian menjabarkan apa yang kita ungkapkan ke publik. Gitu, Mbak. Baik, Pak Saud Situmorang, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.